Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bintang Dwitama dari Teknik Mesin Universitas Mercu Buana tahun ajaran 2022-2023. Sini saya akan menjelaskan presentasi. Definisi keramik. Keramik adalah suatu hasil seni dan teknologi untuk menghasilkan barang dari tanah liat yang dibakar seperti gerabah, genteng, porselin, dan lain sebagainya. Namun tidak semua keramik terbuat dari tanah liat. Keramik juga dapat diartikan sebagai bahan pada anorganik yang merupakan paduan dari unsur logam dan juga non-logam. Pembuatan keramik dengan lumpur lapindo. Lumpur lapindo memiliki kandungan beberapa oksida, antara lain SiO2, Al2NO3, Fe2NO3, MgNO, Na2NO, SO2. Satu, preparasi sampel lumpur lapindo. Sampel lumpur lapindo basah sekitar 1,5 sampai 2 kg dikeringkan di dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu itu untuk menghilangkan kandungan air. Kemudian sampel ditumbuk halus di dalam mortir, kemudian diayak dengan ayakan berukuran 60 mesh sehingga didapatkan sampel yang berbentuk butiran halus. Kedua, pembuatan keramik berpori. Keramik yang dibuat dengan presentasi tanian bervariasi tadi. Cetakan yang digunakan dalam pembuatan keramik ini adalah cetakan berbentuk silinder dengan diameter 1,6 cm dan tinggi 1,5 cm. Berat total 5 gram, sedangkan berat total dari campuran lumpur kering dan tanin dengan 30%. Bangunan keramik dilakukan dengan metode refreshing, di mana bahan keramik dalam bentuk bubuk dicampur dengan binder atau pengikat. Bahan yang berperan sebagai binder adalah tanin pondok keramik dengan 0% tanin. Dibuat dengan menimbang 5 gram lumpur lapindo yang sudah dihaluskan. Kemudian ditetesi air sedikit demi sedikit dan dihomogenkan selama 10 menit agar mudah dibentuk dan dicetak. Lumpur yang sudah dicetak kemudian diangin-anginkan selama 24 jam. Lalu dilepas dari cetakan sehingga berbentuk keramik mentah yang kemudian disendaring dengan perlakuan temperatur dan waktu yang 28 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius selama 30 menit. Pemanasan secara bertahap dimaksudkan agar pengeringan dan pelepasan molekul air pada sampel keramik lebih merata, sehingga mengurangi kerusakan atau keretakan pada keramik. Lanjut, itu polimer. Pengertian polimer ialah
Material berbentuk rantai molekul panjang dan berulang. Hasil ini didapatkan dari proses bernama polimerisasi. Ahli-ahli kimia meragukan keberadaan molekul-molekul yang memiliki berat molekul lebih dari berapa ribu. Contoh polimer sederhana adalah politena yang terdiri atas unit-unit ulang etena. Politena dibentuk dari polimerisasi yang terjadi pada molekul-molekul etena, kemudian disebut sebagai monomer. Ada juga struktur polimer. Struktur polimer dibuat dari metode ini merupakan pembuatan polimer sintetis dengan mengimplementasikan berbagai macam molekul kecil yang disebut monomer. Secara keseluruhan, molekul-molekul kecil itu dikombinasikan hingga menjadi salah satu rangkaian molekul dengan ikatan kovalen. Lanjut, proses pembuatan komposit polimer berpengaruh syarat alam. Pertama, pembuatan sampel resin epoksi. Permukaan bagian dalam dari alat cetak diolesi dengan wax secukupnya kecuali plastik mika. Lalu disusun alat cetakan dari A sampai D. Resin epoksi dicampur dengan hardener dengan perbandingan berat 1:1 dan diaduk sampai rata selama 2 menit. Sampel yang akan dibuat tersusun atas campuran resin dan hardener, lalu ditambahkan serat dengan orientasi tertentu pada lapisan resin. Kemudian sisa resin dituang kembali pada lapisan sampel. Kemudian ditutup dengan plastik mika dan lempengan logam. Selanjutnya, sampel dimasukkan ke mesin pres panas dengan suhu 70 derajat Celcius dan tekanan 150 kg selama 30 menit. Setelah itu diangkat, lalu dimasukkan ke mesin pres dingin dengan tekanan 5 kg selama 3 menit. Setelah itu, sampel bisa diambil ulangi langkah-langkah di atas untuk membuat sampel dengan variasi lapisan serat yang lain. Terus yang kedua, karakterisasi ini dilakukan pada sampel yang telah dibuat. 3. Ada uji tarik. Uji ini diperoleh informasi kekuatan luluh, kekuatan tarik, dan perpanjangan patah. Uji tarik ini dilakukan dengan menggunakan mesin uji tarik Stokrap R1 merek Toiseki dan hasilnya diperoleh pada kertas grafik. Kondisi alat yang digunakan adalah sebagai berikut: kecepatan tarik 50 mm per menit. Metode yang digunakan adalah down test. Charge speed 20 mm per menit dengan load cell 100 kg. Terus ada uji kekerasan dengan menggunakan alat uji kekerasan SOR A dengan beban 1 kg. Terus yang kelima, ada pengamatan dengan struktur mikro. Dengan analisis struktur mikro ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ada bila matriks mampu menahan beban gaya geser dan meneruskannya ke serat di sekitarnya, maka serat yang putus akan semakin banyak sehingga timbul retak. Bahan komposit akan patah di tas. Yang kedua, matriks tidak mampu menahan konsentrasi tegangan geser. Serat akan terlepas dari matriks dan bahan komposit akan rusak searah serat. Yang ketiga, kombinasi kedua jenis di atas di mana serat putus sembarang.
tempat diikuti dengan kerusakan matriks. Kerusakan disebut kerusakan jenis nikat. Terlepasnya serat dari matriks bergantung pada kekuatan ikatan dan mekanisme pemindahan beban dari matriks ke serat. Lalu komposit. Komposit ini adalah suatu jenis bahan baru hasil rekayasa industri dari 2 atau lebih bahan di mana sifat masing-masing bahan berbeda satu sama lainnya, baik itu sifat kimia maupun fisikanya, dan tetap terpisah dari hasil akhir bahan. Tujuannya dibentuk komposit adalah memperbaiki sifat mekanik atau sifat spesifik tertentu, mempermudah desain yang sulit pada manufaktur. Terus ada keleluasaan dalam bentuk atau desain yang dapat menghemat biaya dan menjadikan bahan lebih ringan. Membuat papan komposit untuk mebel itu yang pertama ada penyiapan bahan dan alat komposit. Material yang tersusun atas campuran 2 atau lebih material dengan sifat kimia dan fisika berbeda, dan menghasilkan sebuah material yang memiliki sifat-sifat berbeda dengan material penyusunnya. Material komposit ini sendiri tersusun atas 2 tipe, yaitu matriks dan fiber. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Fiber berfungsi sebagai material rangka yang menyusun komposit, sedangkan matriks berfungsi untuk merekatkan fiber dan menjaganya agar tidak berubah posisi. Terus alat-alatnya yang dibutuhkan: gergaji, palu gunting, penggaris, linggis, obeng, cerek, baskom, meteran, kain, dan lap, dan lain-lain. Cara pembuatan ada 2 metode, yaitu metode Vari yang memanfaatkan vakum udara untuk menghindari void dalam komposit, dan metode Handle and Layup. Dalam kegiatan ini kita pilih metode hand layup karena selain sederhana, pembuatan papan kompositnya juga produk yang dibuat tidak menuntut kekuatan mekanik dari bahannya. Lalu pembuatan cetakan. Cetakan dibuat dari papan lis kayu. Kayu lis dipotong menjadi ukuran 60 cm sebanyak 2 potong dan 20 cm sebanyak 2 potong juga. Selanjutnya papan alas cetakan dipotong sepanjang 60 cm. Selanjutnya disatukan membentuk cetakan komposit. Lalu pembuatan papan kompositnya. Lapisan alas cetakan dengan terpal seukuran 7 cm kali 25 cm sebagai alas campuran agar campuran nantinya tidak melekat pada cetakan. Siapkan serbuk kayu sebanyak 2 liter dan fiberglass dengan ukuran 18 cm kali 15 kali 55 cm sebanyak 3 lembar. Epoksi sebanyak 500 ml dicampur dengan hardener sebanyak 20 ml atau setengah sendok teh. Selanjutnya diaduk selama 20 detik lalu dituangkan perlahan sebanyak 100 ml ke cetakan. Kecetakan yang berisi serbuk kayu dan fiberglass yang diatur bersusun.
Selanjutnya ditaburkan sisa serbuk kayu di atas resin tersebut dan diratakan menggunakan kapi yang bersih. Hasil cetakan berupa papan komposit telah jadi dan siap digunakan sebagai papan pengganti. Papan konvensional lah dari bahan baku kayu seperti pada umumnya. Kesimpulan, pengolahan bahan baku dari kayu mitra menyisakan tumpukan serbuk kayu terutama dari hasil serutan dan gergajian. Merupakan salah satu pemanfaatan serbuk kayu yang cocok adalah dengan mengolahnya menjadi bahan baku. Dalam kegiatan pengabdian ini dihasilkan produk berupa papan komposit yaitu 2 cm x 20 cm x 60 cm mengikuti cetakan komposit. Papan komposit yang dihasilkan merupakan bahan baku alternatif pembuatan mebel di mitra usaha. Papan ini merupakan bahan alternatif dari bahan pembuatan mebel. Ya, papan ini dapat mengganti papan konvensional dari bahan kayu seperti pada umumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for attention guys. Selamat menonton.